Dan semoga saja setelah pandemi ini juga apa yang kita mimpikan, apa yang kita harapkan yaitu berupa pertolongan Allah Subhanahu wa taala juga segera turun. Biasanya demikian ya, setelah wabah-wabah besar itu, setelah pandemi, maka di sana ada sesuatu di balik itu semua. Hanya ini masih menjadi rahasia daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salawat dan salam semoga dicurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana dengan petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita ikuti, kita pelajari dan kita amalkan. Niscaya itu semua akan membawa kita kepada kehidupan yang bahagia. Apakah kemudian kehidupan itu di dunia kita berbahagia, atau kemudian kehidupan di akhirat kelak kita pun mendapatkan kebahagiaan. Dengan apa caranya? Dengan cara mengikuti risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyarul muslimin, para sahabat MT1403, Al-Fakir mengucapkan terima kasih pada dan juga mengucapkan ahlan wa sahlan pada kita semua ya, kembali ke rumah dari menurut Ustaz Imam Budiman, dan juga Fakir menyapa kepada Pak Cahya selaku Ketua MT, terima kasih juga, dan seluruh sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Untuk kajian kita di perdana ini itu tentang kisah para nabi dan rasul. Kenapa demikian? Penting sekali untuk kita sebagai muslim mempelajari kemudian melihat apa sih yang ada pada kejadian masa lalu. Terutama ini terkait dengan kisah para nabi dan para rasul, karena mereka adalah orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka adalah orang-orang pilihan, maka kita tidak akan rugi kalau mengikuti, mengambil pelajaran dari kisah-kisah mereka. Di dalam Al-Quran sendiri ini ada sekitar 50 surat. Jadi lebih daripada sepertiga dalam Al-Quran ini memuat kisah para nabi dan para rasul. Dan tentu Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran yang di dalamnya ada kisah para nabi dan para rasul ini ada maksud, ada Allah punya tujuan. Apa yang hendak Allah ingin berikan kepada hambanya ini. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Dzalika bi anna Allaha nazzala al-kitaba bil haqq. Dzalika, yang demikian itu, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala nazzala al-kitab, menurunkan Al-Kitab. Al-Kitab di sini artinya adalah Al-Quran. Bil haqq, dengan hak itu kebalikan dari al-batil. Jadi kalau ada kebenaran pasti ada kebatilan. Lawan dari kebenaran itu adalah kebatilan. Lawan dari al-haq itu al-batil. Nah, Al-Quran ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu bil haqq, dengan satu kebenaran. Dan apa yang ada di dalam Al-Quran itu salah satunya, dari sepertiganya itu di 50 surat itu adalah berisi kisah para nabi dan para rasul. Kisah para nabi dan para rasul ini Allah terangkan itu bil haq. Ini satu kebenaran, bukan main-main, bukan satu perkara yang sia-sia atau dongeng, bukan, tapi al-haq, satu kebenaran. Nah, untuk itu kemudian kalau ini adalah satu kebenaran, berarti ada maksud, ada tujuan yang Allah ingin berikan kepada kita. Di dalam ayat yang lain Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim,
Inna hadza lahuwal qasasul haq wa ma min ilahin illallah wa anna Allaha lahuwal azizul hakim. Sesungguhnya ini adalah kisah-kisah, lakososul, benar-benar kisah-kisah atau cerita yang hak, yang benar. Dan tidaklah itu turun min ilahin, dari ilah, kecuali dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah itu lahwal azizul hakim. Allah ini adalah Tuhan yang maha aziz, maha perkasa, al-hakim, maha bijaksana. Kisah-kisah yang ada ini, yang dalam Al-Quran ini, karena dia merupakan satu perkara yang hak, perkara bukan perkara yang batil. Untuk itu, sebagai seorang muslim, kita dituntut untuk mencari kebenaran itu. Artinya mencari kebenaran daripada apa yang ada dalam kisah para nabi dan para rasul itu. Setelah kemudian kita cari, kita dapat, kita pelajari. Jadi pelajari perjuangan atau kemudian kehidupan dari para nabi dan para rasul ini. Setelah dipelajari, diapakan? Tentu dipraktekkan, diamalkan di dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan ini ada di dalam Al-Quran. Sahabat sekalian yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala, mengapa kemudian muslim ini dituntut untuk mencari, mempelajari dan mengamalkan? Nah, ini ada lagi kaitannya dengan ayat yang lain, Al-Quran surat Al-Hajj. Wa sammakumul muslimina min qablu wa bihadza la yakuna ar-rasulu syahidan 'alaikum wa takunu syuhada 'alan nas. Allah Subhanahu wa ta'ala sammakumul muslimin. Allah ini yang memberikan nama kita ini adalah al-muslimin, orang-orang yang berpasrah diri, menyerahkan hidupnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Min qabl, jadi sejak masa Nabi yang dulu, memang Allah berikan nama itu adalah al-muslimin, orang-orang yang pasrah, yang menyerahkan hidupnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik itu masa Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Yahya, Nabi Zakaria, Nabi Isa. Sammakumul muslimin. Wa bihadza liyakuna rasul, dan pada yang demikian ini agar para rasul ini menjadi syahidan, menjadi saksi alaikum, atas kalian, dan juga wa takunu syuhada 'alan nas, agar kalian, agar kita ini orang-orang Islam ini juga menjadi syuhada. Apa itu syuhada? Ya, jama dari syahid. Syahidun, syahidani, syuhada. Agar kita juga bisa menjadi saksi. Atas siapa? Atas manusia. Nah, tentu caranya, kalau ingin menjadi saksi, perlu berdakwah. Setelah menyampaikan ajaran Islam, menyampaikan kebenaran Islam ini, barulah seorang muslim ini dia bisa menjadi saksi. Orang-orang beriman, orang-orang muslim, orang-orang Islam ini mereka akan menjadi saksi setelah mereka itu menyampaikan kebenaran daripada ajaran Islam ini. Ma'asyiral muslimin, para sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kisah-kisah para nabi dan para rasul ini akan ketemu hubungannya, korelasinya, relevansinya dengan kita, ya. Ketika seorang muslim ini berdakwah dan bertemu dengan berbagai macam suku, bangsa dan ras, suku, baik bahasa, kemudian warna kulit dan lain sebagainya. Karena pada Nabi sebelum Nabi Muhammad ini, Allah menurunkan utusan itu hanya untuk kaumnya saja. Ya, misalnya Nabi Musa ini diturunkan untuk kalangan Bani Israel yang ada di daerah Mesir. Kemudian ada Nabi yang diturunkan kepada umat yang lain. Nah, mereka
punya cara sendiri untuk menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala ini. Ada dengan cara yang tegas, cara yang keras. Nah, sementara kita umat Nabi Muhammad dan tidak ada nabi setelah Muhammad ini umat untuk seluruh bangsa, seluruh suku, seluruh ras yang ada di dunia saat ini. Makanya relevansinya dengan kisah para nabi dan rasul dulu itu, ya, ketika seorang muslim mempelajari kemudian mengamalkan, itu akan ketemu nanti, oh, kalau menghadapi orang-orang Mesir, ya, masih keturunan Fir'aun ini harus bagaimana? Karena orang Mesir sifatnya keras, ya, masih keturunan Fir'aun, yang keturunan Fir'aun, ya. Apa bunyinya? Tapi kalau ketemu dengan orang di Nusantara, apalagi orang Jawa, beda. Ketemu lagi dengan bangsa di daratan Cina misalnya, ini juga perlakuannya berbeda. Nah, itu penting sekali bagi seorang muslim mempelajari kisah-kisah para nabi dan para rasul ini, agar kita bisa menyikapi, berhadapan dengan mereka dengan sifat dan karakter yang khas. Ya masyarakat muslimin, para sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini satu contoh saja, ya. Nabi Ibrahim alaihissalam ini dilempar oleh Raja Namrud, betul ya, ke dalam api, atau bukan dilempar, ada yang mungkin sudah dipasang di sana, ya, diikat, kemudian dibakar. Apa yang terjadi? Ya, ternyata api tidak bisa membakar tubuh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim juga menyampaikan dakwah kepada ayahnya, tapi ayahnya menolak, sehingga Nabi Ibrahim ini diusir oleh ayahnya. Nabi Ibrahim sendiri mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan keluarganya di padang pasir yang tandus, tidak ada manusia. Kemudian anak dan istrinya ketika itu, Ismail dan ibundanya, ini ditinggalkan di padang pasir yang panas di Mekah. Kemudian Nabi Ibrahim juga mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil pisau yang tajam, menyembelih anaknya sendiri, Ismail alaihissalam. Ya, walaupun waktu itu Nabi Ismail ini anak yang patuh, anak yang taat, anak yang saleh, justru meminta kepada ayahnya, ya ayah tolong ikat saya supaya saya ini nggak bergerak-gerak gitu, biar cepat melaksanakan tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Ini satu kisah saja tentang Nabi Ibrahim. Pertanyaannya, bagaimana kalau itu menimpa diri saya, dia fakir, meninggalkan anak yang 5 dan istri di satu tempat, nggak ada mall, yang nggak ada pasar, nggak ada makanan, nggak ada air. Saya kira nggak, nggak berani ya. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam berani melakukan, karena beliau mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah istrinya protes? Justru bertanya, ya Ibrahim, dari mana engkau melakukan hal ini? Nabi Ibrahim menjawab dari Allah. Oh, kalau begitu Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan kami. Bayangkan keimanan istri dari Nabi Ibrahim alaihissalam, ditinggalkan oleh suaminya di padang tandus, tidak ada makanan, tidak ada minuman, tidak ada orang sana. Yakin bahwa Allah tidak akan
meninggalkan mereka. Allah tidak akan menyia-nyiakan mereka. Walaupun kita kemudian mengetahui cerita selanjutnya, harus mencari air itu dari bukit Sofa Marwah, bolak-balik. Apakah dapat? Tidak. Justru air itu terpancar dari kaki Nabi Ismail alaihissalam. Yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Sanggup gak kalau kita diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa itu? Mobilnya ditarik, mobilnya nggak ada gitu. Rumahnya kebakar, benar-benar nggak ada apa-apa. Pekerjaannya hilang, jembatan karat, nggak punya apa-apa. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan pesan kepada kita lewat kisah Nabi Ibrahim alaihissalam itu, bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam melewati ujian atau proses itu dengan mudah, artinya berhasil. Kalau kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam sukses dengan ujian yang Allah berikan, maka pesan Allah kepada kita pun bisa menghadapi atau melewati ujian dari Allah Subhanahu wa taala ini. Asal kuncinya yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Asal kita percaya dengan janji Allah Subhanahu wa taala, ini aja kuncinya itu. Perkaranya kan sekarang tidak sedikit yang tidak yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Baru diuji dengan pandemi seperti saat ini, ada yang gantung diri, ada yang istri minta cerai dari suaminya, ada yang kawin lagi, ada yang mau nikah lagi juga. Nah, tapi itu bukan bagian dari yang saya maksud ya. Artinya ujian yang Allah berikan kepada kita itu kalau kita lewati dengan keimanan, insya Allah kita termasuk orang-orang yang berhasil. Ya alhamdulillah sampai dengan hari ini kurang dari setahun. Kajiannya di luar, di sana sini tidak kembali, atau mungkin ada yang penghasilannya berkurang, ada yang pernah mengalami sakit. Tapi karena keimanan itu ada di dalam dada, yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita kembali ke sini. Kita hadir di sini dengan utuh, dan juga semoga giroh keislamannya malah bertambah. Percaya dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Ya ma'asyiral muslimin, para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ya, apa hikmah yang bisa kita ambil dari kisah Nabi dan Rasul? Yang pertama adalah keteguhan di dalam memegang ajaran Nabi Muhammad ini. Bagi seorang muslim, karena punya kewajiban untuk menyampaikan risalah Islam, berarti dia semakin teguh dalam berdakwah. Ini dalam satu ayat Allah berfirman, wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul ma sabbitu bihi fu'adak wa ja'aka fi hadhihi al-haq wal mau'izah wa dzikra lil mu'minin. Dan setiap kisah yang kami sampaikan kepada engkau daripada amba'ir rusul, kisahnya para utusan Allah Subhanahu wa taala ini, man sabbitu bihi fu'adak, apa yang bisa nusabbit, sabbata yusabbitu tasbit, mengokohkan fu'adaka, hati, mengokohkan hati kalian. Waja'aka fi hadhihi, dan telah datang
kepada kamu pada perkara seperti ini apa? Pertama, al-haq, kebenaran, bahwa janji Allah itu benar, bahwa risalah Islam itu benar. Apalagi wal mau'izah, pelajaran, nasihat. Jadi pada kisah Nabi dan Rasul itu ada nasihat untuk kita. Misalnya kisah Nabi Nuh alaihissalam, itu nasihat kepada kita. Kalau taat kepada ucapan atau lisan daripada Nabi Nuh alaihissalam, maka akan selamat. Sebaliknya, walaupun itu adalah anak daripada Nabi Nuh alaihissalam sendiri, tapi karena dia tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, yang itu adalah ayahnya sendiri, maka anaknya tenggelam juga. Walaupun anak Nabi Nuh ini naik ke puncak bukit yang paling atas sekalipun, tetap saja dia tenggelam. Mengapa tenggelam? Karena tidak taat kepada perintah daripada Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu mau'izah namanya, nasihat, pelajaran. Wa dzikra lil mu'minin, dan peringatan untuk orang-orang yang beriman. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan peringatan kepada orang-orang yang beriman ini dengan berbagai cara. Ada dengan ayat-ayat kauniyah, ada dengan ayat-ayat qauliyah. Nah, yang sekarang kita alami ini ayat-ayat kauniyah, ya, ayat-ayat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa kita saksikan, bisa kita amati juga. Nah, begitu pula dengan kisah para nabi. Yang pertama ya, yang kedua adalah sikap yang kedua atau hikmahnya itu akan menumbuhkan sikap sabar akan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tanpa adanya kesabaran di dalam diri kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala mustahil akan menolong hambanya dan tidak akan pernah memuliakan hambanya. Sabar, sabar dalam kebenaran, sabar dalam ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini termasuk yang sekarang kita alami, ya, atau yang dialami oleh umat Islam secara keseluruhan. Bersabar dalam kebenaran, bersabar dalam menghadapi ujian ini. Apa yang bisa kita ambil pelajaran dari kisah Nabi Musa alaihissalam? Misalnya Nabi Musa alaihissalam ini berhadapan dengan Fir'aun, dan Fir'aun mengerahkan bala tentaranya untuk menangkap Musa alaihissalam dengan pengikutnya. Nah, ini dalam Al-Quran dinyatakan kalla inna ma'i rabbi sayahdin. Kalla artinya sekali-kali tidak. Inna ma'i, sesungguhnya bersama dengan aku, kata Musa, Rabbi, ada Allah, ada Tuhanku, sayahdin, yang akan memberikan petunjuk. Ini keyakinan akidah daripada Nabi Musa alaihissalam pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi walaupun Fir'aun itu mengerahkan seluruh prajuritnya untuk menangkap, termasuk dia sendiri ikut di dalamnya, tapi Nabi Musa alaihissalam yakin bahwa Allah itu pasti akan menolongnya. Ini terakhirnya. Tapi ingat nggak sebelumnya ini apa yang terjadi? Wa auhayna ila Musa an asri bi ibadihi annakum muttabi'un, dan kami wahyukan kepada Musa alaihissalam, bawalah hamba-hambaku ini annakum muttaba'un, nanti kalian akan diikuti. Ya, Allah sudah memberikan perintah kepada Nabi Musa alaihissalam agar malam hari itu berangkat bersama dengan kaumnya pergi dari negeri Mesir, karena mereka juga akan diikuti nanti. Nah, Nabi Musa alaihissalam taat dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka malam harinya Nabi Musa membawa segenap umatnya atau orang-orang yang mengimaninya pergi keluar dari negeri Mesir. Nah, saat mereka pergi, ternyata Fir'aun dan bala tentara juga muttaba'un, ikut mengikutinya, mengejar mereka.
terjadi pergolakan batin. Ya, suasana psikologis pengikut Nabi Musa ini bergejolak, galau. Wah, ini gimana Nabi itu? Gimana Musa engkau membawa kami kemana ini? Bagaimana kalau ketakat? Dia bergejolak. Sama lah seperti kalau satu jamaah, ya, ya kemudian pengurusnya, pemimpinnya membuat satu kebijakan, jamaahnya ada yang pro dan ada yang kontra. Oleng. Tapi kalau kemudian membawanya, mengarahnya kepada Allah, yakin saja, pokoknya percaya dengan apa yang disampaikan oleh utusan Allah, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Benar apa yang terjadi. Falamma tara'a al-jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun. Dan ketika mereka ini saling melihat, di depan sana Nabi Musa dan pengikutnya, sementara di belakang itu Fir'aun dan bala tentaranya. Allah abadikan Al-Quran. Al-Jam'ani, dua jamaah, dua pasukan, dua kelompok ini mereka saling melihat. Baru yang belakang ini sudah melihat, itu tuh Fir'aun sudah kelihatan itu. Asapnya sudah, debu-debu kudanya sudah terlihat. Mereka mengejar kita. Qala ashabu Musa, pengikut Musa kemudian berkata, inna lamudrakun, wahai Musa, kita ini bakal ketangkep. Habis hidup kita sampai di sini, selesai. Kira-kira begitu. Tapi kemudian apa? Ucapan Nabi Musa dalam Al-Quran, kalla, sekali-kali tidak. Inna ma'i rabbi sayahdin. Sesungguhnya bersama dengan aku ini ada Tuhan sayahdin. Walaupun saat itu Nabi Musa nggak tahu dia harus berbuat apa, dan Allah juga belum memberikan petunjuk saat itu, ya. Allah belum memberikan perintah untuk melakukan apa. Tapi Nabi Musa yakin saja bahwa Allah itu akan memberi petunjuk, akan menolongnya. Karena kita sudah baca ceritanya kan, tahu kita akui sekarang kondisinya seperti ini. Tapi yakinlah dengan keimanan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bukan al-fakir, ya, tapi Allah Subhanahu Wa Taala sendiri yang berfirman demikian. Dan Nabi Musa yakin dengan itu. Kalla, sekali-kali tidak. Inna ma'i rabbi sayahdin. Baru kemudian Allah perintahkan kepada Nabi Musa AS untuk menggunakan tongkat, hanya dengan tongkat kayu saja dipukul ke dalam air, Laut Merah terbelah, selesai. Itu satu petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena keimanan daripada Nabi Musa AS. Kalau pengikutnya, ya ada yang gelisah, tapi juga ada yang yakin dengan apa disampaikan oleh Nabi Musa AS. Masyaallah muslimin, sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini penting sekali bagi kita untuk yakin dengan janji Allah Subhanahu Wa Taala. Ini penting. Nah, dan kalau dalam Islam bagaimana? Ya, Nabi Muhammad juga pernah mengalami hal itu. Nabi Muhammad mendakwakan Islam, menawarkan Islam ini kepada suku yang ada di Mekah, dan hampir semuanya itu menolak. Beliau datang ke Taif, ditolak, dilempar pakai batu, berdarah-darah kaki beliau. Dan dia tidak tahu apa kemudian yang akan Allah berikan kepada Muhammad. Dia hanya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, melaporkan kondisinya, ya, curhat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kondisi Nabi Muhammad ini. Sampai kemudian pertolongan Allah datang dari suku Aus dan Khazraj dari Yasrib itu memberikan jalan keluar, pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ya, kalau dalam kehidupan pribadi, ya, kehidupan keluarga, para sahabat sekalian mungkin mengalami satu titik kejenuhan atau satu kondisi frustasi begitu. Nah, sebagai kepala rumah tangga ini harus kuat, jangan malah cengeng gitu. Istrinya, ayo kita nangis sama-sama yuk.
Jangan, harus yakin. Yakin dengan janji Allah Subhanahu Wa Taala. Itu aja. Modalnya seorang kepala rumah tangga, walaupun nggak ada duit itu di dompet, yakin. Artinya kalau duit di dompet tinggal 5.000, nanti akan ada lagi. Biar orang nggak tahu, nggak ada duit di dompetnya, dia yang penting lapornya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Biar kalian ini kaya. Nah itu kalau dalam kehidupan rumah tangga. Tapi kalau kita berbicara tentang kondisi umat Islam, nah kita harus yakin dengan janji Allah Subhanahu Wa Taala. Penting sekali karena Rasul pun sangat menaruh harapan kepada pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kepada manusia. Ma'asyiral muslimin, para sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang berikutnya adalah sebagai seorang muslim, ini penting, kita wajib dalam beramal ini semata-mata ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dia. Jadi menempatkan Allah itu di atas. Kita berbuat ini karena Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin dulu ada yang pertama kali ngaji karena disuruh sama istrinya. Banyak hampir rata-rata. Boleh lah, awal-awalnya begitu. Tapi sekarang setelah belajar, paham, oh ya, karena Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang masih ada kan dari suami istrinya. Bahkan ya sekarang saling menguatkan dengan istri, ya saling menguatkan gitu. Kalau ada yang lemah, kuatkan. Ya, ada yang motivasinya lagi down, segera ditingkatkan lagi. Saling menguatkan saja. Ini penting bagi kita. Wajib beramal karena Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Al-Quran Allah berfirman, wa ya qaumi la as'alukum alaihi malan. Mal itu artinya harta. Wahai kaumku, aku tidak meminta kepada kalian alaihi atas pekerjaanku ini, dakwahku ini, malan. Itu berupa harta benda. In ajriya illa 'ala Allah. Apa yang aku lakukan ini kecuali hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya kalau untuk urusan akhirat yang semata-mata karena Allah Subhanahu Wa Taala, tidak perlu kemudian bertanya dapat apa nanti, berapa. Tapi kalau kaitannya dengan akad kerja, ya kontrak kerja, silakan. Para sahabat sekalian mendapat satu proyek atau pekerjaan, ya tanya kepada yang memberikan proyek berapa nanti dapatnya saya. Itu dalam masalah pekerjaan silakan. Tapi kalau untuk urusan akhirat, urusan agama, semata-mata karena Allah Subhanahu Wa Taala. Dan termasuk ke dalam berumah tangga. Berumah tangga ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ini beberapa hikmah yang bisa kita dapat daripada kisah para nabi dan para rasul. Lantas bagaimana kalau seorang muslim ini dibacakan ayat Allah Subhanahu Wa Taala seperti ini? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Dan dialah Allah Subhanahu Wa Taala yang telah mengutus rasulnya dengan petunjuk dan agama yang hak, agama yang benar. Untuk apa? Liyuzhirahu, untuk menampakkan, memunculkan agama ini 'ala dini kulli, di atas agama-agama yang lainnya. Ini agama yang bukan dari Allah Subhanahu Wa Taala ini. Meskipun orang-orang musyrik ini mereka karihun, membencinya. Artinya apa? Dari ayat ini Allah ingin memberi pesan bahwa Islam ini akan Allah munculkan, Allah angkat, Allah menangkan di atas agama yang lain. Walaupun orang musyrik mereka membenci. Sekarang demikian. Para buzzer, orang-orang yang benci dengan Islam, benci dengan para ulama, para kiai, para habaib, mereka keluarkan tuh dana miliaran, puluhan miliar ya, untuk membungkam suara-suara kebenaran ini. Tapi meskipun demikian, Allah yang akan memenangkan agama Islam.
Wa may yatawallahu wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun. Dan siapa yang kemudian yatawallallah, menjadikan Allah, Rasulnya dan orang beriman ini sebagai wali, sebagai pelindung. Fa inna hizballah, sesungguhnya hizbullah, hizbun itu artinya partai Allah Subhanahu wa taala, humul ghalibun. Mereka itu adalah kelompok yang akan menang. Allah sudah memberitahu bahwa yang akan menang itu adalah hizbullah. Ya, bukan hizbullah yang ada di Libanon. Itu satu nama organisasi, tapi hizbullah di sini adalah orang-orang yang menjadikan Allah, Rasul dan orang beriman ini sebagai pelindungnya. Itu hizbullah. Beda dengan orang yang menjadikan orang kafir itu sebagai pelindungnya. Maka hizbul syaitan. Hizbullah ini akan Allah menangkan. Islam ini adalah agama yang Allah menangkan. Demikian. Nah, ini satu janji dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ketika kita mendengar ayat tersebut? Yakin nggak dengan janji Allah? Sebagaimana kalau kita baca ayat yang lain, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama dengan kesulitan ada kemudahan. Itu janji Allah Subhanahu wa taala buat kita. Maka tadi benar apa yang dikatakan oleh Kang Iman Budiman. Sebagai seorang muslim, mukmin, ya, apapun yang menimpa dirinya ini baik. Kalau ditimpa kesedihan, jangan berlebihan. Nangisnya berlebihan, merasa paling susah sedunia, gitu. Biasa saja. Kalau mendapat kesenangan, biasa saja. Nah, terakhir, jadi kisah para nabi dan para rasul ini merupakan ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat kauniyah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad, mereka itu mendapat mukjizat, bukan mukjizat tanziliyah. Tanziliyah itu berupa wahyu. Nabi Musa, mukjizatnya walaupun Nabi Musa ini mendapatkan lembaran Taurat, kemudian Nabi Daud mendapat lembaran Zabur. Tetapi ingat ya, bahwa lembaran-lembaran itu bukan mukjizat. Bukan mukjizat buat Nabi, buat kaumnya, bukan. Maka mereka ini ayatnya ayat kauniyah. Mukjizat para nabi dan para rasul sebelum Nabi Muhammad ini adalah ayat kauniyah. Sementara ayat-ayat tanziliyah, yaitu ayat tanda-tanda kebesaran Allah berupa wahyu, itu hanya kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad ini dengan Al-Quran, dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala itu menjadi mukjizat. Mukjizat itu apa? Mukjizat itu adalah sesuatu yang dapat melemahkan, mengalahkan ya, mereka yang musuhi daripada Allah dan Rasul. Ma'asyiral muslimin, para sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kiranya ini bisa Pak sampaikan yang berkaitan dengan hikmah daripada kisah Nabi dan para Rasul. Semoga kita bisa mempelajari, bisa mengamalkan dalam kehidupan kita. Semua itu Allah ceritakan qasas anbiya ini bukan untuk sekedar main-main, apalagi senda gurau, nauzubillah min dzalik. Bukan untuk dongeng, tapi agar bisa diambil tadi. Untuk apa? Al-haq, kebenaran. Yang kedua, mau'izah, nasihat. Yang ketiga, dzikra lil mu'minin, peringatan untuk orang beriman. Itu bisa kita ambil semua. Ini yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf atas segala kekurangan. Saya pakai kembalikan kepada kami yang beriman.
kajian perdana tidak usah lama-lama ya, karena ini masih pengelolaan ya, nanti kita sebagainya. Nah, kita buka sesi pertanyaan ya, bagi teman-teman ya, 1 jam tadi pembahasan kurang lebih ya. Kita buka pertanyaan, jika ada yang mau tanyakan silakan terkait sejarah para nabi dan rasul yang diambil dari tafsir Al-Quran. Para teman-teman, tafadhol. Ya, 1, 2, 3. Nah, 1. Mas Jawa dulu deh. Soalnya Mas Jawa dong ya. Ayo Mas Jawa silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, yang mau saya tanyakan, apakah agama samawi itu? 1, 2, saya sering dengar ada pernyataan soal keterangan dari Ustaz itu ada bahwa agama samawi itu ada 3. Yang 1 Yahudi, Nasrani, Islam. Itu apa benar seperti itu? Terus apa sebab Allah menurunkan, misalnya benar itu apa sebab Allah menurunkan ketiga agama samawi itu? Ya, kalau yang samawi itu apa? Karena sampai seberang jelas ya Ustaz. Iya, terima kasih Mas Jawa. Ada lagi? Ini belakang. Yang di ujung. Oh, samping itu bagi. Yang mau saya tanyakan, bagaimana pertanggungan jawab umat sebelum Rasulullah SAW mensiarkan agama Islam? Apakah itu termasuk golongan orang-orang kafir atau mungkin diampuni dosa-dosanya karena pada waktu disiarkan kebenaran melalui misalkan Nabi Nuh, karena Islam belum disebarkan. Itu pertanggung jawabannya. Kalau memang pada waktu itu manusia di zaman itu, misalkan kita di zaman itu kan kita belum terpapar agama Islam, bagaimana pertanggung jawaban kita kepada Allah? Karena Iya. Coba dulu, silakan Ustaz. Baik, di dalam kitab Usuluddin, yang dipelajari di pesantren-pesantren Gontor itu ada kitab Usuluddin. Di dalam kitab itu dibagi agama menjadi 2, agama samawi dan agama ardi. Artinya apa? Agama samawi, agama yang turun dari langit, agama yang Allah turunkan itu. Memang agama ini Allah yang menurunkan agama samawi. Sementara agama ardi, ya, agama ardi ini adalah agama bumi, sesuai dengan namanya, ardun bumi. Agama ini dibuat oleh manusia, membuat agama sendiri. Ada nggak? Ada. Ada yang bisa berikan contohnya? animisme. Ya, Buddha, Hindu, itu agama-agama ardi. Tetapi agama samawi, agama yang Allah turunkan dari langit, agama Yahudi, agama Nasrani, dan Islam. Di dalam Al-Quran ada. Al-Surat Al-Fatihah, di ayat terakhir itu, bahwa Allah Subhanahu Wa Taala akan, kita meminta pada Allah diberikan petunjuk. Tidak seperti orang-orang al-maghdub dan juga ad-dhalin. Al-maghdub orang yang Allah murkai, ad-dhalin orang yang sesat. Nah, jadi agama samawi, agama langit. Agama langit itu Yahudi, Nasrani dan juga Islam. Tetapi agama langit ini untuk Yahudi dan Nasrani itu Allah turunkan hanya untuk kaum saja. Misalnya agama Yahudi untuk Bani Israel, untuk kalangan Bani Israel, khusus untuk satu kaum saja, satu bangsa saja. Agama Nasrani juga demikian, untuk pengikut daripada Nabi Isa alaihissalam. Dan itu sudah Allah nyatakan sendiri dalam Al-Quran bahwa inna dina indallahi Islam. Agama yang Allah terima itu Islam. Wa may yabtaghi ghairul islami dina, di barang siapa yang mencari agama selain Islam, Allah tidak akan terima.
Karena Islam Allah turunkan untuk menyempurnakan daripada ajaran-ajaran Nabi dan Rasul sebelum Nabi Muhammad SAW. Kalau dari mulai Nabi sebelum Nabi Muhammad ini pokok-pokok ajarannya saja itu berupa usuluddin, mengenai tauhid. Nah, ini yang diajarkan sama. Yang dibawa oleh Nabi Ibrahim sama dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad mengenai ketauhidan. Itu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini usul itu artinya pokoknya. Adapun mengenai syariatnya, perkara-perkara yang rinci itu sudah dihapus. Ini sebagaimana kejadian ketika sahabat Umar bin Khattab memegang suhuf Taurat ini oleh Rasulullah, diminta untuk dilepaskan, ya, untuk ditinggalkan. Seandainya saja Musa alaihissalam hidup pada zaman itu, niscaya dia akan ikut aku, kata Rasulullah SAW. Dalam perkara-perkara syariat yang rinci sudah dihapus, tetapi perkara pokoknya, usulnya itu sama. Nabi Ibrahim mengajarkan ketauhidan, Nabi Musa mengajarkan tauhid, Nabi Isa alaihissalam mengajarkan tauhid. Tidak ada perbedaan dalam perkara-perkara pokok atau usul, tapi perkara-perkara yang syariat sudah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Islam ini penyempurna dari semua itu. Maka kalau ada yang masih mengikuti agama Yahudi dan Nasrani, ketika Nabi Muhammad ini sudah datang, hendaknya mengikuti. Karena Nabi Ibrahim alaihissalam ini pernah berdoa dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah, Rabbana, ya Allah, wahai Tuhan kami, wab'as fihim, tolong utus fihim, ke mereka ini nanti, ya, Rasulam minhum, Rasul, seorang utusan, minhum, min, dari mereka, dari kalangan mereka sendiri. Siapa itu? Terjawab doa Nabi Ibrahim alaihissalam ini itu Allah kabulkan 3000 tahun setelahnya. Bayangkan, ya, Nabi Ibrahim itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ini doa Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengirim utusan kepada umatnya ini seorang nabi, yatlu 'alaihim ayatika, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, wal hikmah, juga dengan hikmah, wa yuzakkihim, mensucikan mereka. Dan Allah baru kabulkan itu, Allah baru ijabah 3000 tahun setelahnya dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi perkara-perkara yang usul tidak ada perbedaan. Itu apa itu? Terus jadi apakah Kristen ini termasuk dalam agama Nasrani atau tidak? Karena kan dia timbul setelah 300 sekian tahun wafatnya Nabi Isa, atau nyatanya Nabi Isa. Ya. Karena kan banyak orang bilang bahwa Kristen itu termasuk agama Samawi. Aslinya? Iya, aslinya demikian. Mereka kan mengklaim dengan Alkitabnya. Baik, yang kitab mereka suci mereka itu Alkitab, ya. Dan juga meyakini bahwa Nabi Isa alaihissalam itu sebagai apa yang mereka yakinkan sebagai anak Tuhan atau sebagai Tuhan, dan juga Bunda Suci Maryam itu sebagai Bunda Suci mereka. Itu bagian dari ajaran mereka. Artinya mereka mengklaim bahwa itu adalah ajaran daripada Nabi Isa alaihissalam. Cuma sekali lagi bahwa sejak diutusnya Nabi Muhammad SAW, seluruh ajaran para nabi dan para rasul itu sudah Allah selesaikan. Allah sudah tuntaskan. Dengan apa? Dengan kehadiran seorang nabi, itu Nabi Muhammad SAW. Maka semuanya mengikuti. Waraqah bin Naufal, ya, orang ahli kitab,
juga yakin bahwa Nabi Muhammad ini adalah utusan yang pernah ditulis dalam Alkitab. Dan orang-orang Yahudi paham kok. Orang Nasrani juga mereka tahu bahwa ini akan ada nabi yang Zabur. Maka Kristen itu juga bagian daripada apa yang mereka klaim ya walaupun ini ada beberapa jilat pernah. Trinitas itu kan berarti kan tauhidan. Iya. Betul. Nah, kita berbicara tentang tauhid, tentang pokok usuluddin, pokok-pokok agama dari Islam ini adalah tauhid. Segala yang bertentangan dengan tauhid berarti bukan Islam. Nah, tadi dalam Al-Quran, wasamakumul muslimin. Allah ini telah memberikan nama kepada kalian al-muslimin. Maka kita bisa dapat itu ayat-ayat Nabi Ibrahim menyatakan dia adalah seorang muslim. Maksudnya apa? Sebagai seorang muslim, orang yang pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala itu dalam pokok agamanya. Tapi Nabi Ibrahim dia punya syariat sendiri, betul. Nabi Musa punya syariat sendiri, iya. Nabi Isa alaihissalam punya syariatnya juga, ya. Untuk beliau dan kaumnya saja. Demikian. Ada lagi nggak? Yang tadi dari Mas Fauzan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula." Tidaklah kami ini akan mu'adzibin, memberikan siksa atau memberikan azab kepada satu kaum hatta nab'atsa rasula, sampai kami mengutus satu orang rasul atau utusan. Bagaimana dengan tadi pertanyaan? Jawabannya atau jawaban Oh iya. Ya, kalau sebelum Nabi Muhammad diutus berarti mereka meyakini dengan apa yang datang sebelumnya, ya. Dengan keyakinan mereka. Ada yang kalau di Mekah itu berarti Ibrahim, Ismail. Keluarga Nabi Muhammad sendiri, ayahnya, ibunya, kakeknya itu mengikuti daripada ajaran milah Ibrahim. Bukan Isa ya, bukan Isa. Kalau Nabi Isa itu lebih di daerah Syam. Tapi untuk di Mekah sendiri, milahnya milah Ibrahim. Kakek Nabi Muhammad sendiri adalah penjaga daripada Ka'bah dan mengikuti milah Ibrahim. Milahnya Ibrahim, agamanya Ibrahim. Hisabnya nanti setelah dia meninggal, kan sebelum Islam disiarkan mereka memiliki agama masing-masing dan mereka kan bertanggung jawab. Berarti kan yang diakui itu yang paling benar kan Islam nanti akhirnya. Sedangkan mereka hidup sebelum zaman Islam. Betul. Berarti ini berlaku ayat yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari tidak akan bermanfaat mal, harta, wala banun, anak, istri, harta itu nggak akan punya manfaat apa-apa. Illa man atallah biqalbin salim, kecuali orang yang datang atau bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala itu biqalbin salim. Apa maksudnya qalbin salim di sini? Qalbun kan hati, salim yang bersih. Nah, yang bersih di sini diartikan mereka yang meyakini ketauhidan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ayat yang berkaitan dengan dia tauhid atau tidak? Tidak. Nah, tidak. Itu tetap ada hisabnya. Ada. Walaupun Islam belum datang pada saat itu. Iya. Hisab itu, perhitungan itu jelas. Nanti seluruh manusia dan jin dan manusia itu Allah kumpulkan di satu tempat yang dinamakan dengan padang mahsyar, dan saat itu tidak ada satupun yang berbicara. Coba bayangkan, jin, manusia berkumpul di satu tempat dari mulai Nabi Adam sampai dengan akhir
zaman nanti dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satupun yang berbicara. Nggak ada yang berani bicara. Allah satu-satunya raja yang berkuasa saat itu. Saking takutnya makhluk atau manusia dan jin saat itu, nggak ada yang berani berbicara. Dan saat itu bisa berlaku untuk semua masa ya, dari Nabi Adam sampai dengan akhir zaman. Tetap Allah akan memperhitungkan amalan manusia ini. Ya, kan kita sudah mempelajari tentang Uqdatul Kubro, 3 tali simpul yang besar tadi itu. Dari mana manusia berasal, untuk apa mereka hidup di dunia, akan kemana mereka kembali. Sama di zamannya Nabi Lut, Nabi Nuh, Nabi Soleh, Nabi Yahya, Zakaria, mereka juga ke dunia punya misi. Mereka dari Allah, misi mereka untuk apa? Ya misi mereka untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada yang menyimpang daripada ketauhidan pada Allah Subhanahu wa taala, akan dihisab pasti, akan ada hisabnya. Misalnya Fir'aun itu menyimpang, pasti akan dihisab walaupun dia hidupnya bukan pada zaman Nabi Muhammad. Dan siapapun yang hidup di dunia ini, di alam dunia ini, di bumi ini, Allah akan hisab sesuai dengan amal mereka. Nah, kalau kita dihisabnya berarti mengikuti risalah Nabi Muhammad SAW. Begitu pula dengan pengikutnya Nabi Isa, dihisab mereka taatnya dengan ajaran Nabi Isa. Pengikutnya Nabi Musa taatnya dengan ajaran Nabi Musa AS. Begitu. Pengikutnya Nabi Hud taatnya dengan ajaran Nabi Hud. Pengikut Nabi Yahya, Zakaria, Nabi Soleh, begitu. Pengikut Nabi Nuh taatnya dengan itu, anaknya Nabi Nuh juga akan dihisab nanti. Dia taatnya dengan perintah Allah dan Rasul. Demikian. Nah, jadi masa fatrah tadi, masa ketidakadaan antara Nabi Isa sampai Nabi Muhammad itu masa fatrah ya, vakum, tidak ada utusan Allah Subhanahu wa taala, dikembalikan lagi dengan tauhid mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Ada berita terbaru. Jadi terkait kedatangan Imam Besar Habib Rizik, ada seorang ustaz yang mengatakan bahwa kecintaan kita terhadap seseorang ini jangan membuat berlebihan dan jangan merugikan orang. Misalnya kayak kemarin di bandara itu sampai macet total, orang mau berangkat sampai ke pending, sampai rugi jutaan gitu. Sedangkan dalilnya yang dipakai sama Ustaz ini ya, bila ada batu atau guling di jalannya kita singkirkan. Itu gimana kita menanggapnya? Habibaka haudan ma, nah gitu apa tuh? Cintailah kekasihmu ini biasa-biasa saja. Begitu pula dengan kalau benci yang biasa-biasa saja. Nah ini kalau kemudian dengan istri, dengan anak. Tapi ada dalil hadis yang menyatakan bahwa keturunan Rasulullah atau yang siapa yang mencintai aku dan keluarga aku itu mencintai. Ini satu keutamaan. Artinya ada setiap kaidah itu dalam Islam ya. Dalam Islam ini ada kaidahnya. Kaidahnya tadi itu biasa-biasa aja. Jangan berlebihan. Tapi setiap kaidah itu selalu ada pengecualian. Kebetulan pakai belajar bahasa Arab. Di dalam bahasa Arab itu ada kaidahnya juga. Jangan pernah menyimpang dari kaidah itu. Karena kalau menyimpang salah. Tapi setiap kaidah itu ada pengecualian. Misalnya nama, muzakkar dan muannas. Kaidahnya kalau ada tak marbutoh, dia muannas. Tapi kalau nggak ada tak marbutoh, muzakkar. Tapi ada pengecualian. Untuk yang
berpasangan kayak mata ini, ainun, itu muannas, walaupun nggak ada marbutoh. Kemudian ardun, langit, itu walaupun namanya muzakkar tapi ini muannas. Ada sudah langit pengecualian. Nah, pengecualiannya maksudnya kalau bawa kepada Habib Rizik sendiri, karena beliau adalah keturunan Rasulullah SAW. Beliau juga seorang pengemban dakwah. Dia orang yang menggelorakan semangat Islam, kembali kepada Islam. Dan kita juga dia mengakui yang bisa memberikan pengaruh besar di Indonesia ini siapa? Ya Habib Rizik. Dan dia keturunan daripada Rasulullah SAW. Adapun berkaitan dengan penyambutan beliau di suka itu luapan daripada kerinduan ya, kerinduan umat Islam dari masa ini. Saya kira itu nggak tanpa punya harus mencela beliau sendiri atau umat Islamnya, karena kerinduan saja, kerinduan dari umat Islam ini. Yang juga di satu waktu yang bersamaan dibungkam suara-suara kritis di sini. Coba kalau dari dulu dibuat sewajarnya saja, nggak akan saya bawa kemarin, karena ini berbicara tentang politik juga ini. Sebelum Habib Rizik datang, isunya menguat sekali, beliau tidak bisa datang, kemudian juga pengikutnya sedikit, kan ditantang juga oleh Pak Mahfud MD begitu. Pengikutnya sedikit, ini dibuktikan oleh umat Islam. Banyak ternyata. Dia kalau Al-Fakir mengatakan setiap kaidah itu ada pengecualian. Setiap kaidah ada pengecualian. Di dalam Islam ada seperti itu. Ada pengecualian. Namanya istisna. Orang tidak boleh kalau wudu kan dengan air, tapi ada pengecualian boleh dengan debu, boleh tayamum, ya. Boleh tayamum, itu pengecualian. Nah, begitu pula dengan kecintaan kepada Habib Rizik ini. Kenapa? Ya karena beliau adalah keturunan langsung daripada Rasulullah SAW. Kita kalau nggak bisa menyaksikan Rasulullah, udah saksikan saja keturunan Rasulullah itu. Dengan cintanya kita kepada Habib Rizik itu sudah cukup buat kita meluapkan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Apa ada tulis satu di rumah. Jadi ada satu doa yang Rasulullah ajarkan. Ya Allah, Allahumma habib ilaina. Ya Allah, berikan kepada kami kecintaan kepada orang yang mencintai Engkau dan mencintai Engkau. Sekarang siapa yang mencintai Allah dan Rasul? Ya orang Islam. Habib Rizik cinta kepada Allah dan Rasul. Maka cinta kita kepada Habib Rizik juga merupakan implementasi atau luapan cinta kita kepada Allah dan Rasul. Boleh kita mencintai beliau itu dengan segala hati kita. Dan insya Allah itu akan menjadi kebaikan. Allah Akbar. Gitu tadinya. Baik. Jika tidak ada lagi yang bertanyakan, silakan. Masih dibuka pintu, maaf. Yang di atas lebih. Oke, kalau cukup kita cukupkan ya, teman-teman sekalian. Ajar perdana kita di Al-Fatih yang tercinta ini dengan guru kita Ustaz Anwar menjadi catatan amal ibadah kita di sisi Allah. Di mana para malaikat sejak dari pagi telah mengepakkan sayap-sayapnya dan melaporkan apa yang mereka lihat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah insyaallah menyebut nama kita dengan bangganya karena ini adalah majelis Allah, majelis Allah, dan tidak ada yang luput dari catatan Allah apa yang kita lakukan hari ini. Baiklah, kita sebelumnya nanti setelah kita tutup ada beberapa informasi yang mungkin nanti kita sama-sama nikmati hidangan, lalu kita ngobrol-ngobrol santai. Ada beberapa informasi tentang terkait kegiatan kita ke depan. Lalu dalam sampaikan dan mengucapkan cara kita dengan sampai hamdalah. Tiga kali. Saya mohon maaf
warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.